Sampah plastik di lautan, seakan ikan kecil yang mengkilap, mengambang, menipu ikan-ikan yang lain. Perjalanan kematian sebuah kantong plastik dimulai, dilahap ikan-ikan, lalu kita makan. Perjalanan kematian itu terus berulang, hingga 500 tahun menuju titik urainya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 100 toko menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Hal ini ketika diakumulasikan pada tahun 2019, terdapat 9,52 juta ton atau 14% dari total keseluruhan sampah adalah sampah plastik. Plastik sulit terurai di lingkungan. Menurut Putra dan Yuri Andala tahun 2010 mengatakan bahwa pembakaran tidak sempurna pada plastik akan menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya, sehingga perlu inovasi teknologi plastik, yaitu bioplastik yang mudah terurai, terbuat dari polimer alam terbarukan, yang mana umumnya terbuat dari pati singkong dan juga jagung. Namun sayang sekali, kedua bahan ini merupakan bahan pangan. Maka diperlukan inovasi bahan non-pangan untuk menggantikan bahan pangan tersebut. Salah satunya adalah penggunaan kulit durian. Durian atau yang memiliki nama ilmiah Duriozibetinus L merupakan buah yang menempati urutan keempat buah nasional di Indonesia. Namun, dalam satu buah durian hanya sebesar 20,52% bagian yang dapat dimakan, sedangkan sisanya sebesar 79,48% berupa kulit dan biji yang tidak dimanfaatkan. Padahal, kulit durian memiliki kandungan sel serabut berdimensi panjang dan berdinding sel tebal yang mampu berikatan dengan baik jika diberikan dengan bahan perekat dalam pembuatan bioplastik. Kulit durian sendiri memiliki kandungan selulosa berupa karboksimetilselulose sebesar 50-60%, yang mana CMC tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuat bioplastik. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, perkenalkan kami dari tim Universitas 11 Maret Surakarta mempersembahkan hasil penelitian kami dengan bangga yang berjudul Bioplastic Based on Cellulose Acetate Nanofiber dari limbah kulit durian sebagai alternatif plastik ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu preparasi kulit durian. Langkah berikutnya adalah isolasi selulosa dari limbah kulit durian. Selanjutnya adalah formulasi bioplastik yang dilakukan dengan pencampuran pati komersil dan selulosa kulit durian. Pencampuran keduanya dilakukan pada matriks campuran sebesar 5%, dengan variasi perbandingan berat pati banding selulosa sebesar 10:0, 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, dan 0:10. Pada masing-masing variasi tersebut ditambahkan kitosan 1% sebesar 15 ml dan juga gliserol sebanyak 1 ml. Pada masing-masing formulasi tersebut kemudian di-oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 jam hingga diperoleh lembaran bioplastik yang dapat dikarakterisasi dan diuji menggunakan FTIR, SEM, kuat tarik, dan degradabilitas. Selanjutnya adalah hasil isolasi selulosa dari kulit durian yang kami peroleh memiliki rendemen tertinggi sebesar 46,26% dari massa sampel kulit durian awal sebesar 20,1 gram. Hasil ini lebih tinggi daripada hasil yang dilakukan pada penelitian Rahmawati tahun 2013 dengan rendemen hasil isolasi selulosa menggunakan pelarut toluen hanya sebesar 40,3%. Nantinya, selulosa ini digunakan untuk pembuatan lembaran bioplastik Bioken yang dapat divariasikan warnanya. Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan selulosa sebelum dan setelah treatment dengan menggunakan NaOCl dan NaOH. Berdasarkan data spektra kulit durian memiliki profil FTIR yang berbeda dengan isolat selulosa. Mengacu pada referensi Melvian dan Georgit pada tahun 2016 menyatakan proses isolasi dapat mengoksidasi lanjut gus OH menjadi karboksilat. Pada puncak E dan F terlihat serapan cincin piranosa, maka isolasi selulosa ini telah berhasil dilakukan. Analisis FTIR juga dilakukan untuk membandingkan serapan awal materi dengan hasil formulasi bioplastik. Materi pati dan selulosa menunjukkan serapan khas dari OH, sedangkan kitosan memiliki serapan khas dari NH. Menurut Don Pepin pada tahun 2017 menyatakan formulasi bioplastik menunjukkan
merupakan puncak khas dari pati, selulosa, dan juga kitosan. Namun jika diperhatikan terjadi perubahan intensitas antara materi awal dengan bioplastik. Hal ini mengidentifikasi bahwa telah terjadi interaksi antara pati, selulosa, dan kitosan saat formulasi bioplastik. Maka formulasi bioplastik ini terbukti berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah hasil analisis morfologi selulosa dengan menggunakan instrumen SEM. Berdasarkan data analisis SEM, selulosa kulit durian hasil isolasi diperoleh berbentuk butiran kristal teragregasi dalam skala mikrometer. Fiber selulosa yang diperoleh berukuran lebih kecil yaitu dalam skala nanometer. Berikut adalah hasil uji kuat tarik bioplastik yang dapat diamati pada grafik. Bioplastik pati dalam matriks 5% atau pati banding selulosa 10:0 yang kami peroleh memiliki kuat tarik sebesar 1,061 megapascal. Kemudian dengan penambahan selulosa pada formulasi bioplastik pati banding selulosa rasio 4:6 dalam matriks 5% diperoleh nilai kuat tarik tertinggi yaitu sebesar 1,667 megapascal. Nilai ini jauh lebih baik jika dibandingkan dari penelitian Susanti tahun 2015 yang memperoleh kuat tarik bioplastik pati tapioka hanya sebesar 0,039 megapascal dan dengan penguat serat bambu hanya mengalami kenaikan sedikit menjadi kuat tarik sebesar 0,068 megapascal. Oleh karenanya, formulasi yang memiliki kuat tarik paling baik dalam baikan ini diperoleh pada perbandingan pati banding selulosa 4:6. Selanjutnya yaitu uji sifat degradabilitas bioplastik. Dilakukan dengan simulasi perendaman bioplastik dalam larutan pada pH 6. Setelah 7 hari, bioplastik pati menjadi mengembang dan memudar. Tingkat degradabilitas paling baik diperoleh dari bioplastik pati selulosa dengan rasio 4:6 yang terlihat lebih hancur. Bioplastik dengan rasio 8:2 hanya terpatah-patah. Hal ini membuktikan bahwa Biocan memiliki sifat degradabilitas yang baik. Selanjutnya, berdasarkan penelitian kami, terdapat 3 kesimpulan. Demikianlah presentasi dari tim Universitas 11 Maret. Membajak sawah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan.